Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lau, Prodi Akuntansi. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas. Langsung saja kita masuk ke bab 1. Pendahuluan. Untuk latar belakangnya, Puskesmas merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat. Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Kita lanjut. Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pengelola keuangan. Sumber daya manusia harus memiliki kompetensi di bidang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, agar laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik. Pengelolaan keuangan yang baik harus dikelola oleh SDM yang berkompeten dan menguasai teknologi informasi akuntansi. Untuk mencapai hal tersebut, maka suatu organisasi atau instansi membutuhkan suatu sistem pengawasan yang kuat. Kita lanjut. Identifikasi masalah, yaitu yang pertama, untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas, salah satunya adalah sumber daya manusia yang berkompeten. Yang kedua, sumber daya manusia juga harus menguasai teknologi informasi akuntansi demi mencapai tujuan organisasi. Terus yang ketiga, pengelolaan keuangan yang baik harus dikelola oleh SDM yang berkompeten dan menguasai teknologi informasi akuntansi. Selanjutnya kita masuk ke batas masalah. Penelitian ini hanya akan membahas pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi, dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik pada puskesmas di Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan puskesmas? Yang kedua, apakah pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan puskesmas? Yang ketiga, apakah pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan puskesmas? Lanjut, untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan organisasi sektor publik pada puskesmas. Yang kedua, mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan organisasi sektor publik pada puskesmas. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi sektor publik pada puskesmas. Kita lanjut. Manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis. Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Untuk manfaat praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan informasi serta bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Kita lanjut ke bab 2, yang kajian teori. Yang pertama, untuk kualitas laporan keuangan. Untuk kualitas laporan keuangan ini saya mengutip dari PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Kita lanjut yang kedua, yaitu kompetensi sumber daya manusia. Untuk kompetensi sumber daya manusia ini saya mengutip dari Fikri 2015 halaman 3, yaitu kompetensi diartikan sebagai kemampuan dasar dan kualitas kerja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik. Lanjut yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi. Saya mengutip dari Wilkinson et al. 2000, menjelaskan bahwa teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak, database, jaringan, elektronik komersi, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Kita lanjut. Pengawasan. Kalau pengawasan saya mengutip dari Arens et al. Yang menyatakan bahwa tujuan penerapan pengawasan adalah tercapainya laporan keuangan yang berkualitas. Selanjutnya, untuk kajian penelitian terdahulu, yang pertama dari penelitian yang dilakukan oleh Darwanis dan Dewi Mahyani 2009. Terus yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Silviana 2010. Selanjutnya, untuk perumusan hipotesis, yaitu hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan. Yang kedua, hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan. Yang tiga, hubungan antara pengawasan dengan kualitas laporan keuangan. Lanjut ke bab 3, yaitu yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semua puskesmas di Kabupaten Manggarai Barat. Untuk waktu penelitian selama 2 bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai bulan September 2020. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah semua puskesmas yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Untuk sampelnya, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan process sampling. Kita lanjut. Variabel atau objek penelitian. Untuk variabel terikatnya ada satu, yaitu kualitas laporan keuangan. Untuk variabel bebasnya ada 3, yaitu
kompetensi SDM, pemanfaatan TI, dan yang ketiga pengawasan. Terus selanjutnya untuk teknik analisis instrumen. Analisis uji coba instrumen itu ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Terus yang kedua untuk uji asumsi klasik ada tiga, yaitu uji normalitas, multikulineritas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke teknik analisis data. Untuk analisis data kemarin saya menggunakan 4 uji. Yang pertama analisis regresi linear berganda, yang kedua uji pengaruh simultan atau uji F, yang ketiga uji parsial atau uji T, yang keempat uji koefisien determinasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk deskripsi proses penelitian, pada penelitian ini jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 33 kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah kepala subbagian keuangan, akuntansi, dan bendahara di masing-masing puskesmas. Terus yang kedua untuk deskripsi responden. Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini merupakan profil dari 33 kepala subbagian keuangan atau akuntansi dan bendahara yang menjadi responden dalam pengisian kuesioner ini. Terus kita lanjut masuk ke uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian dari masing-masing variabel. Selanjutnya kita masuk ke pengujian dan hasil analisis data, yaitu yang pertama data hasil uji coba instrumen. Ada tadi yang pertama uji validitas. Untuk uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi person. Tingkat signifikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,05. Terus untuk uji reliabilitas, pengujian reliabilitas data dilakukan dengan uji statistik Cranbrook alpha. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Itu yang pertama uji normalitas. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan pengujian one sample Kolmogorov-Smirnov, yaitu yang memiliki tingkat signifikan di atas 5%. Terus uji yang kedua, multikulineritas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terdapat korelasi antara variabel independen atau korelasi antara variabel independennya rendah. Jadi keberadaan multikulineritas dideteksi dengan varian inflating factor atau VIF. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Selanjutnya kita masuk ke pengujian hipotesis. Untuk uji hipotesis, hasil analisis linear berganda. Teknik analisis regresi linear berganda digunakan untuk dapat menerangkan ketergantungan dengan satu variabel terikat atau beberapa variabel bebas lainnya. Terus hasil uji pengaruh simultan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan yang ditunjukkan dalam tabel ANOVA. Selanjutnya kita masuk ke uji T. Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dan uji T digunakan untuk melihat pengaruh secara satu persatu atau secara parsial. Selanjutnya kita masuk ke determinan. Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui koefisien determinasi sebesar 0,764. Hal ini berarti 76,4% variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel bebas. Untuk 23,6% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model penelitian. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan puskesmas. Yang kedua, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, pengaruh pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, dari ketiga variabel dependen dilihat dari uji statistik terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk sarannya, untuk menguatkan hasil penelitian ini dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka disarankan agar memperluas lingkup objek penelitian sehingga dapat
sendirinya akan memperbanyak sampel dan responden. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.